Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Husin. Saya dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Kota Ternate atau STAR Ternate, dan Fakultas Teknik untuk Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah. Dan untuk tugas mata kuliah saya sini berjudul MIMD atau Multi Interaction Multi Data, yaitu arsitektur paralel dalam sistem komputasi modern. Baik, langsung saja. Untuk pengantaran Google Offline, MIMD adalah arsitektur di mana setiap prosesor menjalankan instruksi yang berbeda secara independen pada data yang berbeda pula secara bersamaan. Untuk di sini ada gambarnya mengenai memori bersama atau sekali memori MIMD untuk poin P1, P2, P3 dan P4. Memori bersama, dan di bawah ini mengenai komunikasi mudah lewat memori latensi rendah. Dan untuk memori terdistribusi atau distribusi memori MIMD P1 plus M1 dan P2 plus M2, P3 plus M3 dan P4 plus M4. Untuk jaringan interkoneksi yaitu stabilitas tinggi, kapasitas memori besar, dan tidak komunikasi via pesan dalam kurung MPI, dan tidak latensi lebih tinggi. Dan untuk jenis-jenis sistem MIMD atau SMP MIMD, pertama SMP yaitu Symmetric Multiprocessing. Semua prosesor berbagai memori dan bus. Kedua, beban kerja distribusi secara merata, dan contohnya dual quad core Intel dan AMD. Dan keempat, mengenai skala 2 sampai 3 sampai 64 prosesor. Dan terutama non-uniform memori akses, memori terbagi, akses tidak setara. Prosesor dapat akses semua memori, contoh AMD, EPYC, Intel Xeon. Dan skala 8 sampai 256 prosesor. Dan untuk cluster, Beowulf dan Cloud Cluster. Node independen terhubung jaringan komunikasi via MPI, miring Scottish, contoh Beowulf, AWS, HPC, GCP, dan skala ribuan node. Dan untuk MPP, masih parallel processing, ribuan proses terhubung khusus interkoneksi body speed sangat tinggi, contoh Cray, IBM, Bluegen, dan skala 1000 sampai 1 juta prosesor. Untuk cara kerja mekanisme komunikasi, pertama program sekuensial, compiler, runtime, TH, dan prosesor paralel, hasil gabungan mekanisme komunikasi, syarat memori communication, mutex dan smartphone, konfigurasi condition pada data bersama, monitor abstraksi tinggi untuk sinkronisasi, dan untuk bari sinkronisasi semua thread menunggu di titik tertentu. Untuk misalnya passing communication-nya itu MP reduksi agresi data dari semua proses. Dan untuk mekanisme komunikasi, case konferensi Messi
menjaga konsistensi chassis antara prosesor OpenMP API standar untuk pemrograman standar memori dan untuk menjaga pricing, komunikasi, distribusi dan pengumpulan data, dan PWM SHMEM alternatif MPI untuk HPC. Dan untuk keunggulan dan tantangan MIMD, keunggulannya pertama, fleksibilitas tinggi, setiap prosedur menjalankan tugas berbeda, cocok untuk beragam workload, skalabilitas luar biasa, dapat ditingkatkan dari puluhan hingga jutaan prosesor, fault toleransi, kegagalan satu node tidak menghentikan seluruh sistem, performa optimal, throughput tinggi untuk komputer intensif dalam kurang HPC, dan simulasi. Dan kelima, resource utilization, penggunaan CPU telah mendeteksi 100% dengan workload paralel yang baik, dan heterogenitas mendukung komunikasi proses berbeda jenis dalam satu sistem. Dan untuk tantangan kompleksitas pemrograman membutuhkan keahlian OpenMP, MPI, CUDA, threading, sinkronisasi sulit, Raci condition, dialog dan layout susah di debug, overhead komunikasi, pengiriman pesan antar node memakan bandwidth dan waktu, hukum Amdahl, bagian serial membatasi speed maksimum paralel, konsumsi daya tinggi, ratusan prosesor aktif, membutuhkan daya besar, dan CC koherensi, menjaga konsistensi data, sangat kompleks dan mahal. Untuk kesimpulannya, arsitektur terdepan AMD adalah fondasi dari semua sistem komputasi paralel modern, dari laptop multi-core hingga superkomputer kelas dunia. Tujuan modul utamanya yaitu shared memory dan core OpenMP untuk skalabilitas kecil, sedang, dan distributed memory MPI untuk sistem besar tanpa batas prosesor, dan performa dan skalabilitas AMD memberikan speed yang signifikan untuk masalah komputasi besar dengan batasan dijadikan oleh hukum Amdahl. Tantangan nyata, sinkronisasi komunikasi dan debugging program paralel memerlukan pemahaman dalam tentang konkurensi dan relasi condition. Masa depan dengan AI, big data, dan komunikasi kuantum, MIMD akan terus berkembang. Heterogeneous computing adalah tren utama ke depannya. Begitulah hasil presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.